Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Juanda BJ, kita akan membahas tentang garis-garis pada segitiga, yaitu pada materi Matematika SMP kelas 8 semester 2. Secara garis besar, garis-garis pada segitiga ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah menentukan panjang tinggi garis, dan yang kedua menentukan panjang garis tinggi. Dan yang kedua, menghitung panjang garis berat pada segitiga dengan rumus. Nah, kita hapus dulu ini. Nggak usah dihapus. Sini aja. Nah, kita lanjut. Materi kita adalah garis pada segitiga. Oke, untuk poin pertama yaitu 6.1, menentukan panjang garis tinggi. Menentukan panjang garis tinggi. Kemudian terbagi lagi menjadi beberapa, tepatnya itu 4 bagian. Yang pertama itu mengenal proyeksi suatu garis. Di sini 6.1.1. Demikian, mengenal proyeksi suatu garis. Proyeksi suatu garis. Nah, selanjutnya A. Proyeksi suatu titik pada suatu garis. Oke. Nah, dengan proyeksi suatu titik pada suatu garis adalah titik yang merupakan alas dari garis tegak lurus yang dibuat dari titik yang diketahui ke garis tersebut. Kita contohkan. Misalkan kita contohkan ada sebuah garis. Sebutlah ini garis ini anggap saja lurus P dan Q. Kemudian ada sebuah titik A di sini. Selanjutnya titik A ini diproyeksikan. Diproyeksikan atau bayangan dari titik A ini jatuh ke garis PQ. Itu adalah proyeksi. Maka bayangan dari titik A jatuh ke garis PQ, bertemu di sini, kita sebut ini A1. Nah, titik A1, titik ini merupakan proyeksi titik A ke garis PQ. Merupakan proyeksi dari titik A ke garis PQ ini, maka bertemu di sini. Garis AA1 atau garis putus-putus ini tegak lurus pada garis PQ. Nah, jadi di sini tegak lurus. Dapat ditulis A1 tegak lurus PQ. Nah, itu dia. Nah, A itu diproyeksikan seolah-olah begini, kita gambarkan satu lagi. Ada sebuah garis lagi, misalkan garisnya RS misalnya. Ini anggap garis lurus ya. Kemudian ada sebuah titik, kita sebut titik B. Andaikan ada senter di sini, mungkin seperti itu bisa lebih jelas. Senter menyinari titik B dan sinarnya itu membuat titik B itu bayangannya jatuh ke garis RS, sehingga tegak lurus dengan RS, dan di sini kita sebut B1. B1 ini
merupakan proyeksi titik B atau bayangan dari titik B, bayangan yang jatuh dari titik B ke garis RS. Nah, ke garis ini. Garis BB1 tegak lurus pada garis RS. Nah, pada garis ini. Maka bisa kita tulis B1 tegak lurus RS. Oke, senternya kita buang ya. Ini ilustrasi saja. Kita tambahkan satu lagi. Misalkan ada garis yang seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Misalkan ini UT. UT. Di sini ada Di sini ada titik C. Nah, sebut titik C. Dan titik C itu diproyeksikan ke garis TU atau UT. Kita bertemu di titik C1. Maka di sini tegak lurus. Nah, di situ titik C1 merupakan proyeksi dari C ke garis TU. Garis CC1 tegak lurus garis TU. Maka bisa kita tulis CC1 tegak lurus TU. Oke, demikian. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman lain. Nah, misalkan untuk yang sebelumnya, yaitu proyeksi suatu titik pada suatu garis, kita sudahi. Sekarang kita lanjutkan dengan B. Nah, yaitu proyeksi suatu garis pada garis. Proyeksi suatu garis pada garis. Suatu garis pada garis. Oke. Nah, coba dengarkan. Yang dimaksud dengan proyeksi suatu garis pada garis lain adalah garis yang terletak di antara proyeksi-proyeksi kedua titik ujungnya, atau yang menghubungkan proyeksi-proyeksi kedua titik ujungnya. Nah, kita gambarkan. Andaikan ada sebuah garis di sini saja, garis garis K. Wah, keren ya. Agak lurus. Dan ada sebuah garis lagi di sini. Nah, seperti ini saja. Kita sebut ini garis AB. Oke, seperti ini. Nah, andaikan garis AB ini diproyeksikan ke garis K. Tik 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 tik. Nah, seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu titik, sekarang garis. Ini titik A1 dan ini titik B1. Karena kalau titik, maka hasil proyeksinya menghasilkan 2 titik. Sedangkan kalau titik yang tadi itu 1 titik, hasil proyeksinya juga 1 titik. Sedangkan ini garis, maka 2 titik, hasil proyeksinya juga 2 titik. Maka ruas garis AB, hasil proyeksinya adalah ruas garis A1B1. Nah, kalau kita uraikan, saya jelaskan. Untuk gambar tersebut, garis AB, garis ini diproyeksikan pada garis K yang panjang nih. Maka garis A1 B1 adalah proyeksi dari garis AB. Proyeksi bayangannya kemari. Nah, pada garis K. Nah, demikian. Contoh lain adalah misalkan ada sebuah garis lagi. Di sini misalnya ada ini kita sebut garis L dulu, L kecil, nggak apa. Kemudian ada garis CD misalnya, tapi CD-nya berpotongan di sini misalnya. Sorry kepanjangan. Nah, segini aja. CD.
Nah, CD itu diproyeksikan ke sini misalnya. Ke cek 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 cek. Nah, ini D1. Maka ini C1 juga sekaligus C, saya tulis di sini aja ulang ya. Ini maka C titik ini adalah C dan juga C1. Nah, gitu. Sehingga oke, penjelasannya gini aja. Garis CD, garis ini diproyeksikan pada garis L, garis yang panjang. Maka garis ini, diproyeksikan pada garis L, maka garis CD1. Nah, C1 D1 boleh atau CD1 boleh, sama aja karena C sama dengan C1. Maka CD1 adalah proyeksi dari garis CD pada garis L. Nah, titik C1 berhimpit. Ini C1 kebetulan berhimpit. Maka C1 D1 sama dengan CD1. Nah, C1 D nah ini titik ya. C1 D1 sama dengan CD1. Nah, maka sama aja. Oke, dan lain sebagainya. Kita contohkan misalnya di bawah sini ada segitiga segitiga seperti ini saja kita gambar. Sorry. Segitiga ini. Segitiga itu misalnya itu garis lurus. Andaikan ini siku-siku dan ini siku-siku, gitu ya. Oke. Biar lebih keren ya, jadi harus lurus lah kira-kira. Saya tidak pintar menggambar lurus. Nah, gini lah. Oke, ini lebih lurus. Nah, gitu ya. Oke. Ini titik A, ini B, ini C, dan ini D. Nah, itu. Garis AB diproyeksikan pada BC. Garis AB, garis ini diproyeksikan pada BC. BC ini dia. Ini BC. Garis EB diproyeksikan pada BC. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah titik D adalah merupakan proyeksi dari A. Maka proyeksinya ke sana. Gitu. Sehingga jatuh ke sana bayangannya. Oke, kita hapus. Kemudian titik B karena berhimpit dengan garis BC, maka titik B juga merupakan proyeksi dari B. Jadi garis BD adalah merupakan proyeksi garis AB terhadap atau pada BC. Seperti itu. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, misalnya dari gambar yang sama, garis AC, misalnya garis AC, garis ini, nah, diproyeksikan terhadap garis BC. BC sini. Ini dia. Titik D merupakan proyeksi dari titik A. Titik D, titik ini merupakan proyeksi dari titik A. Sedangkan titik C,
karena berhimpit dengan garis BC, maka titik C juga merupakan proyeksi dari C. Jadi, garis CD, garis ini, merupakan proyeksi garis AC terhadap BC. Nah, itu kasus yang keduanya. Oke, kira-kira paham? Untuk kasus yang ketiga, misalnya pada gambar yang sama juga, garis AC. Nah, yang mana garis AC yang ini? Diproyeksikan pada AB. Pada sini. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Garis AC diproyeksikan pada garis AB. AC pada garis AB. Ingat ya, ini siku-siku nih. Ini paling berpengaruh. Nah, coba lihat apa pengaruhnya. Coba perhatikan ya. Titik A ini merupakan proyeksi titik C. Saya jatuh kemari. Sedangkan titik yang lainnya tidak ada. Karena C itu tegak lurus dengan AB. Maka C saja yang jatuh ke A. Sedangkan A tetap di A. Nah, maka titik A merupakan proyeksi garis AC pada AB. Nah, jadi garis AC ini karena tegak lurus di sini, maka hasil proyeksinya tidak lagi garis, tapi hanya titik. Karena langsung jatuhnya langsung kemari. Nah, seperti itu kira-kira. Kira-kira sudah paham? Oke, baiklah, kita tuntaskan dulu untuk materi kali ini. Silakan belajar di rumah. Oke, sekian dari saya. Saya John WJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.